Iya Bu, saya Sel- Shalom. selamat malam Ibu. Selamat malam Tante. Malam hari ini saya akan meminta bantuan Ibu untuk wawancara mengenai suku Dayak, khususnya untuk Ya. pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan mengenai suku ini, terutama kepada asal usul daripada suku Dayak ini, baik sejarahnya, apakah ada yang melatar belakangi tentang asal usul suku Dayak ini? Kurang jelas suaranya Tan. Iya. Ini ada tidak Bu, baik itu sejarah mengenai asal suku Dayak ini? Kalau asal usulnya pasti ada Tan. Pasti ada asal usul suku Dayak itu ya. Sebentar ya Tan, sama kami. Ini yang saya bilang tadi sih Tan, asal usulnya itu ya memang dari nenek moyangnya itu asli orang Dayak, cuman dia ada percampuran dari antara Dayak dan Melayu. Oh, iya. Iya. Kemudian asal usulnya seperti itu. Oke Bu, untuk daerah persebarannya ada tidak Bu? Seperti kalau di daerah persebaran dari suku Dayak ini? Penyebarannya. Penyebarannya ada. Salah satunya ya daerah Kota Batam ini dengan Jakarta tadi. Yeah. Paling banyak sih di Jakarta sih Tan, karena mereka banyak merantau ke sana kan. Ya istilahnya menyebarkan beberapa kebudayaan Dayak juga di daerah Jakarta sana. Itu aja. Di Batam juga, di Batam ini juga ada kumpulannya, juga ada di sini di Batam ini. Kalau perkumpulannya itu perkumpulan suku Dayak? Iya, suku Dayak Kalimantan. Oh, khususnya. Kemudian kalau bahasa daripada suku Dayak ini ada? Contohnya seperti bahasa apa? Dayak. Ya saya bilang tadi bahasa Dayak. Namanya bahasa Dayak memang Tan. Iya. Kemudian ulang lagi Bu, boleh diulang lagi contohnya cara penyebutan bahasa Dayak itu seperti makan, bangun, tidur gitu. Iya, kayak ya saya bilang tadi kan, ayo kita makan, bahasanya ya Bu kita makan. Mau kemana? Kalau mau kemana itu saya juga hampir lupa sih Tan. Karena udah hampir 12 tahun saya udah nggak pulang kan ke sana semenjak Bapak meninggal itu. Lagi pula juga Bapak ini sama kami, dia jarang bicara bahasa daerah sama kami, cuman bahasa ibu aja, jadi bahasa Indonesia seperti biasa lah di rumah. Tapi kalau sama keluarga baru bisa berbahasa daerah gitulah, cuman ya sedikit banyaknya saya mengerti. Sendiri Dayak, suku Dayak dari daerah mana ya? Kalau kami asli dari Belitang Tan. Belitang. Dayak Belitang namanya. Iya. Bahasanya berbeda juga dengan mereka. Bahasa Belitang itu yang saya bilang tadi, ayo kita makan Bu, kita makan, itu bahasanya. Dan setiap Dayak itu berbeda-beda. Ada berapa sih? Kalau misalnya kan kalau Batak kan ada Batak Pakpak, Batak Karo. Kalau Dayak ada Dayak apa aja gitu? Dayak Ahe Tan, Dayak Ahe, Dayak Mualang. Mualang itu sama dengan Belitang Tan. Itu asli daerah kami Belitang, itu namanya Dayak Mualang. Kalau Dayak Ahe ini yang saya bilang tadi, Dayak Ahe ini yang terletak di perbatasan Sarawak antara Sarawak dengan Kuching, itu Dayak Ahe Tan. Oh, dan mereka memiliki bahasa khasnya sendiri ya? Dayak Serawai, iya. Dayak Serawai ini dia ujungnya Kalimantan Barat Tan, di Kapuas Hulu letaknya. Itu dia Dayak Serawai namanya. Oh. Dan kalau Dayak kan misalnya orang Dayak yang tinggal di pelosok-pelosok itu seperti mereka belum berpakaian ataupun berpakaian seperti koteka gitu, mereka tidak bisa berbaur atau memang ingin menyendiri sendiri di lokasi pelosok tersendiri, tidak mau berbaur dengan orang lain. Nggak mau memang Tan. Tidak mau berbaur dengan orang lain. Mereka hanya menyendiri sendiri dengan suku, dengan individu mereka sendiri. Karena gini Tan, kalau untuk dari pelosok
itu kan tadi saya lupa jelaskan, Mm-mm. mereka ini bahkan orangnya nggak terlihat secara kasat mata loh Tan. Oh, Sebagian bersembunyi orang gitu ya? iya. Kayak dibilang itu kayak Dayak Sampit ya, namanya Sampit, Dayak Sampit itu, suku Sampit. Nah itu dia. Itu orang itu tinggal di hutan, sukunya itu suku tinggal di hutan yang masih pakai hanya cuman Koteka gitu. kalau untuk laki-laki dia cuman pakai apa sih kayak sarung dari kayu itu, kulit kayu. Oh. Kalau perempuan kan telanjang dada, Oh. terus bawahnya itu cuman pakai daun-daunan yang kering tapi yang nggak gampang rusak gitu dia. Oh, kalau tempat tinggal mereka tidak mau tinggal di rumah-rumah atau buat pohon sebagai rumah mereka? Seperti itu ya? Mereka memang ya buat dari bahan-bahan alam gitu lah Tan. Cuma memang betul-betul di dalam pedalaman yang nggak bisa dijangkau kayak kita orang di luar inilah di dalam Iya. kota ini. Mereka nggak bisa dijangkau Tan. Oh, seperti itu. Uh-uh. Kemudian bagaimana dengan sistem kekerabatan daripada suku ini, Bu? Kalau untuk kami yang sudah mengenal teknologi ya untuk kekerabatannya ya jiwa sosialnya tinggi sih Tan. Jiwa sosialnya sudah tinggi, sudah saling ya mau membaur, mau merangkul satu sama lain gitulah. Dan kalau sistem politiknya ada tidak di suku ini? Itu Sistem ada. politik ada. Itulah yang saya bilang tadi ya. Yang saya bilang tadi di Kalimantan ini terkenal sekali dengan korupsinya, memperkaya diri sendiri, bahkan daerahnya pun tidak terlalu diperhatikan sama sekali Tan. Jalan nasional sekalipun itu masih minim kan, makanya saya bilang tadi jalan nasionalnya itu betul-betul sampai hari ini pun saya lihat perkembangannya itu masih banyak yang rusak parah. Jadi kalau ada pun waktu Tante nanti boleh Tante main ke sana, boleh Tante buktikan sendiri. Karena jarak antara ibu kota Pontianak dengan kampung saya itu Tan, kalau dijalani dari darat itu kalau jalannya mulus itu cuma 6 jam Tan, 6 sampai 7 jam. Tapi karena kondisi jalan nasionalnya itu rusak parah, itu bisa ditempuh dalam 10 sampai 12 jam di dalam perjalanan aja. Itulah Tan. Oh, berarti lebih dominan pemerintahnya itu lebih mementingkan diri sendiri. Kurang kalau politiknya. Kesejahteraan masyarakat sekitar itulah. Kalau makanan khasnya tadi diulang lagi. Oh iya. Makanan khasnya tempoyak. Yang dibuat dari bahan bakunya durian itu Tan. Iya. Sama pekasam, ikan air tawar yang difermentasi dengan beras. Itu dia. Oke. Kemudian stereotip tadi seperti ciri khas dalam berbahasa bisa kita ketahui seperti kalau orang Nias, cara berbahasanya kita kenal. Kemudian kalau orang Batak, nah kalau suku Dayak sendiri tadi seperti apa stereotipnya? Kalau bahas, ya nadanya gitu maksud Tante ya. Yang ciri khas mereka, karakteristik. Oh iya, karakteristiknya orang Dayak ini ya saya bilang tadi nggak kasar, nggak lembut dia, di tengah-tengah dia Tan. Jadi ya kalau ngomong ya biasa aja gitu, biasalah pokoknya ya kayak kita ngomong kayak gini kan, tapi nggak ada kasarnya sih kalau ngomong sama kita ya adalah sopan santunnya gitu. Oke. Nah untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara untuk lebih efektif melayani suku Dayak ini? Cara efektif untuk melayani suku Dayak, seperti penginjilan ke sana, seperti tadi. Iya. Kalau untuk penginjilan di sana Tan, mereka sangat welcome. Karena mayoritas suku Dayak di Kalimantan Barat itu semuanya Kristen dan sebagian besar masyarakatnya memang sudah mengenal Tuhan. Jadi kalau untuk penginjilan itu saya rasa memang welcome sih Tan, sangat-sangat welcome orang itu. Apalagi kalau kayak orang Tante kan dari luar Kalimantan itu mereka sangat senang sekali. Istilahnya mau senang dengan menerima orang baru di sekitar mereka, itu mereka sangat senang. Ya asalkan kita ya punya ya istilahnya ya kita sopan, mereka pun segan gitu lah Tan. Gitu aja. Nah kalau seperti mereka yang terikat dengan animisme tadi, seperti orang yang masih penyembahan terhadap nenek moyang mereka, bagaimana cara untuk dapat menginjili mereka?
Iya, itu biasanya bukan kita yang memaksa mereka, Tan. Kita nggak bisa memaksakan Iya. karena kita pun istilahnya ya kayak pendatang. Heeh. Tapi masyarakat sekitar situlah nanti yang mau membantu kita untuk merangkul mereka untuk menuju ke jalan yang benar gitu. Biasanya sih masyarakat sekitar situlah yang mau membantu kita nanti untuk saling merangkul orang yang belum percaya sama Tuhan gitulah. Biasanya ya, Tan. Ya, berarti intinya Yang saya setiap tahu. orang yang datang ke sana harus menerima, welcome dengan mereka, dan mereka juga akan Iya, menyambut dengan welcome. yang pada intinya mereka welcome lah dengan penginjilan yang Iya, Tante jalankan sekarang itu. iya, oke. Oke, Bu, terima kasih buat waktunya dan kesempatannya.